Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami. Dan saat ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan tentunya dengan pengharapan baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin duduk diam, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman-Mu, terlebih membuat kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah doa yang mengubah musuhku. Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang terkasih, bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu doa paling berat yang pernah saya doakan adalah doa untuk orang yang paling melukai saya? Kita semua pernah mengalami disakiti. Mungkin bukan oleh orang asing, tapi justru oleh orang yang pernah dekat dengan kita. Teman barangkali, pacar, rekan pelayanan, saat ini ada istilah bestie, bahkan keluarga. Kita pernah mempercayai mereka, tapi mereka justru mengkhianati kita, menyebarkan fitnah, hoax, menyakitkan hati kita dengan kata-kata yang paling menyakitkan, bahkan mempermalukan kita. Dan anehnya, waktu kita datang kepada Tuhan, yang kita harapkan adalah pembalasan. Kita minta keadilan supaya rasa sakit yang kita rasakan juga dirasakan oleh mereka, bahkan lebih parah lagi. Itu kan yang kita inginkan. Tapi Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mulai terasa aneh bukan? Kita pernah berkata mungkin, tunggu dulu Tuhan, masa saya harus mendoakan orang yang menyakiti saya? Itu terdengar tidak adil, tidak masuk akal, bahkan tidak manusiawi. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, inilah jalan salib itu. Dan inilah kekuatan doa yang tidak biasa. Doa yang mengubah musuh. Dan doa yang mengubahkan kita terlebih dahulu. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, musuhku adalah ladang anugerah Tuhan. Saudaraku, Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang Ia sendiri tidak lakukan. Di atas kayu salib, saat tubuhnya penuh luka-luka dan orang mencaci Dia, justru Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Yesus berdoa untuk orang yang sedang membunuhnya. Dan bukan hanya sekedar ampunan, itu adalah pengakuan bahwa mereka juga butuh kasih karunia. Saudara, inilah rahasianya. Musuh bukanlah lawan yang harus dibinasakan. Musuh adalah ladang anugerah yang sedang menunggu untuk dituai. Orang yang paling menyakitimu bisa jadi adalah orang yang paling butuh melihat Kristus di dalam dirimu. Dan seringkali satu-satunya cara mereka bisa melihat Yesus adalah lewat cara kamu mendoakan
mereka. Yang kedua, doa tidak selalu mengubah mereka, tapi pasti mengubah kita. Saudaraku yang terkasih, saya pernah mencoba mendoakan seseorang yang menyakiti saya. Awalnya saya tidak bisa berkata apa-apa selain, "Oh Tuhan, aku masih sakit hati. Bahkan sampai hari ini aku berkata kepadamu, aku masih sakit hati. Aku jujur dengan sakit hatiku kepadamu. Tapi aku tahu Engkau ingin aku berdoa. Jadi aku mulai saja dulu." Hari pertama sangat berat. Hari kedua masih berat dan masih kesal. Hari ketiga mulai terasa lega. Hingga satu hari saya bisa berkata dengan jujur, "Tuhan, ampuni dia dan tolong berkati dia." Saudaraku, saat itulah saya sadar doa saya mungkin belum mengubah dia, tapi Tuhan sudah mengubah saya. Doa membuka pintu bagi Roh Kudus untuk menyembuhkan luka yang tersembunyi. Mari kita berdamai dengan luka-luka masa lalu. Mari kita berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita saja tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan orang lain. Saudara, doa membawa kita dari kepahitan kepada belas kasihan, dari keinginan membalas menjadi kerinduan untuk melihat pemulihan. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah ketika hati kita berubah, cara kita melihat orang itu juga berubah. Saudara yang setuju bisa katakan amin. Yang ketiga, damai sejati dimulai dari langkah ketaatan. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudaraku, damai bukan berarti hubungan kita kembali seperti semula. Bukan berarti kita harus dekat dengan semua orang. Tapi damai berarti hati kita tidak lagi dikuasai oleh luka dan dendam. Banyak orang menunggu musuh berubah dulu, baru kita mau berdamai. Seperti itu kan yang biasanya kita lakukan. Mari kita belajar kepada Yesus. Tapi Yesus mengajarkan sebaliknya. Damai dimulai dari ketaatan untuk mendoakan mereka, meski mereka belum berubah. Dan siapa tahu saudara-saudara, justru lewat doa kita, Tuhan mulai bekerja dalam hidup mereka. Dan Tuhan mulai memperbaharui mereka seperti Tuhan memperbaharui kita. Saudaraku, hari ini saya mau bertanya, siapa orang yang selama ini kamu hindari karena sakit hati? Siapa yang kamu anggap sebagai musuh? Mungkin Tuhan tidak menyuruhmu langsung menemui orang itu, tapi Tuhan menyuruhmu hari ini untuk mulai dengan satu hal, yaitu berdoalah. Doa yang sederhana. Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Tolong ubah hatiku. Dan dari sanalah damai itu dimulai. Doa itu mungkin tidak langsung mengubah musuhmu, tapi itu pasti akan mengubah kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk berani mendoakan musuh kami, orang-orang yang telah melukai hati kami. Ampuni kami ketika kami mulai ada rasa dendam, amarah, atau bahkan kepahitan terhadap mereka. Oh Tuhan, ubahkanlah hati kami. Berilah hati kami seperti hati Yesus. Tuhan, bawalah damai-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin
hidup kami diubah. Bahkan setiap orang yang pernah melukai kami, mereka juga mengalami perubahan seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau kamu diberkati lewat renungan ini, kamu bisa like video ini, tulis di komentar, aku mau mulai mendoakan musuhku hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan renungan-renungan berikutnya di channel Pahodos. Dan kamu juga bisa membagikan video ini kepada seseorang yang sedang bergumul dengan luka-luka masa lalu. Karena kita percaya doa bisa membuka jalan menuju damai. Tuhan Yesus memberkati.